Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, shoimin, shoimat yang berbahagia. Salah satu pendidikan dari puasa Ramadan adalah mendidik kita untuk menjadi orang yang mampu mengendalikan diri. Mengendalikan diri adalah hal yang penting untuk kita sukses dalam hidup ini. Puasa Ramadan kita ketahui memiliki dua rukun. Yang pertama adalah niat, yaitu kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rukun puasa adalah imsak, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan ibadah puasa, yaitu seperti makan, minum dengan sengaja, dan hal-hal yang lain yang dilarang. Bagi seorang muslim, memakan makanan atau meminum minuman yang halal yang miliknya adalah tentu boleh saja. Akan tetapi selama kita berpuasa Ramadan, pada siang hari Ramadan, lebih kurang 13 jam, kita diminta untuk imsak, menahan diri, tidak makan dan tidak minum. Menahan diri tidak makan, tidak minum adalah sebuah latihan, sebuah pendidikan untuk membentuk diri kita agar mampu mengendalikan diri. Kapan kita boleh melakukan sesuatu, kapan tidak boleh, baik dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, kemudian nanti akan bermuara kepada kehidupan kita bermasyarakat, jadi masyarakat yang bisa mengendalikan diri, dan akhirnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi warga negara yang mampu mengendalikan diri. Oleh sebab itu, puasa menjadi penting bagi pribadi kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar masing-masing orang dapat melakukan sesuatu yang dibolehkan dan mampu untuk menahan diri, tidak melakukan sesuatu yang dilarang, yang diharamkan oleh agama maupun yang dilarang dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Iya, salah satu problem kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini adalah ada sebahagian orang, apakah masyarakat biasa maupun para penyelenggara negara yang tidak mampu mengendalikan diri. Misalnya, kita lihat di persimpangan, di lampu merah. Lampu merah seharusnya adalah kita mematuhinya, mengendalikan diri, tidak berjalan, tapi berhenti. Tapi bagi sebahagian orang, dia tidak peduli dengan lampu merah, larangan. Ya, larangan dengan lampu merah, lalu dia menerobos lampu merah. Akibatnya apa? Bisa terjadi kecelakaan, bisa mengganggu orang lain. Di sini kita lihat diperlukan sikap kemampuan mengendalikan diri dalam kehidupan sosial. Demikian juga dalam kehidupan kita bertetangga, bahwa ada hak tetangga. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri andai kata kita menggunakan teknologi, komunikasi, menggunakan televisi dan lain-lain agar tidak mengganggu tetangga kita. Dengan cara mengendalikan diri, volumenya adalah hanya kita mendengar dan keluarganya saja. Demikian juga kepada penyelenggara negara. Kita melihat bagaimana tidak mampu mengendalikan diri akhir-akhir ini.
mereka yang diberikan senjata, ya, senjata, difasilitasi senjata oleh negara, yang senjata tersebut harus dia gunakan kepada tempat yang benar, kan tetapi dia gunakan untuk menembak orang lain. Kemudian ada pejabat yang diamanahkan untuk menjaga agar narkoba tidak menyebar, tidak merusak generasi bangsa ini, tapi dia tidak mampu mengendalikan diri, bahkan bukan menjaga, malah dia menjual narkoba. Akhirnya menjadi persoalan bagi kehidupan bangsa. Demikian juga yang dia amanahkan untuk memungut pajak. Seharusnya pajak itu adalah digunakan untuk pembangunan negara, untuk kesejahteraan rakyat. Akan tetapi dana pajak itu digunakan untuk memperkayakan diri kelompoknya. Ini semua adalah contoh-contoh ketidakmampuan dalam mengendalikan diri. Oleh sebab itu, maka kehadiran puasa ini menjadi kebutuhan kita, agar kita terlatih untuk mengendalikan diri, mulai dari mengendalikan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, hanya lebih kurang 13 jam saja. Yang efeknya diharapkan adalah mampu mengendalikan diri di luar 13 jam, bahkan nanti 11 bulan ke depan. Sejak bulan Syawal hingga Rajab dan Sya'ban tahun depan, kita mampu mengendalikan diri kita. Dengan demikian, kalau individu mampu mengendalikan diri, keluarga mampu mengendalikan diri, masyarakat demikian juga, kehidupan berbangsa, bernegara, kemudian pemerintah yang diberikan amanah oleh rakyat untuk mengurus negara ini mampu mengendalikan diri, akhirnya kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa berjalan pada relnya, pada koridornya. Inilah yang kita inginkan. Dampak, pengaruh dari puasa Ramadan itu adalah membentuk kepribadian yang mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang kecil, termasuk dalam ucapan. Saudaraku, kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat yang berbahagia, mari kita hayati nilai-nilai puasa Ramadan ini, yang salah satunya adalah nilai pengendalian diri. Dengan demikian, puasa Ramadan kita tidak sekedar menahan diri daripada haus dan lapar, akan tetapi mampu mendidik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita menjadi bangsa yang mampu menjaga, mengendalikan diri. Dengan demikian kita harapkan pribadi yang unggul yang muncul setelah Ramadan, keluarga yang baik yang muncul setelah Ramadan, kemudian masyarakat yang baik dan kehidupan berbangsa, bernegara, pemerintah yang baik dalam mengelola negara Republik Indonesia yang kita cintai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudaraku, kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat yang berbahagia, mari kita hayati nilai-nilai puasa Ramadan ini, yang salah satunya adalah nilai pengendalian diri. Dengan demikian, puasa Ramadan kita tidak sekedar menahan diri daripada haus dan lapar, akan tetapi mampu mendidik diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita menjadi bangsa yang mampu menjaga, mengendalikan diri. Dengan demikian kita harapkan pribadi yang unggul yang muncul setelah Ramadan, keluarga yang baik yang muncul setelah Ramadan, kemudian masyarakat yang baik dan kehidupan berbangsa, bernegara, pemerintah yang baik dalam mengelola negara Republik Indonesia yang kita cintai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kaum muslimin, muslimat, dimanapun berada. Saya Profesor Dr. Abdullah Jamil MSI mengucapkan minal aidin wal faidin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa Ramadan yang kita laksanakan dapat mengantarkan kita menjadi insan-insan muttaqin, dan nilai-nilai Ramadan yang telah kita peroleh selama sebulan penuh semoga menjadi modal bagi kita untuk hidup lebih sukses, hidup lebih bahagia untuk hari-hari yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.